Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya sehingga kita masih bisa bermuajahah walaupun secara virtual. Tak lupa juga kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjaga lisannya ketika ia bertutur kata. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, saya akan mengangkat sebuah judul ceramah yang berjudul cerdas menggunakan media sosial demi menyebarkan panji-panji Islam di era pandemi saat ini. Kalau kita membahas tentang sosmed bukanlah hal yang baru lagi, bukanlah hal yang asing lagi di masyarakat Indonesia. Bukan cuma di golongan remaja, bahkan merambat di usia anak-anak sampai di usia orang tua. Pada zaman ini, pada zaman modern ini, ketika kita mencari orang yang menggunakan teknologi canggih, orang yang menggunakan internet di lapisan seluruh masyarakat, pasti kita mudah mendapatkannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti menggunakan alat canggih untuk kelangsungan hidup kita, untuk aktivitas kita yang kita lakukan. Salah satunya, ketika kita belajar sekarang, pasti kita menggunakan alat canggih, kita menggunakan HP untuk belajar. Yang menjadi perhatian sekarang, bagaimana cara kita menggunakan medsos kita ini secara sempurna di era pandemi saat ini. Teman-teman mau tahu? Masya Allah, semuanya ingin tahu. Oke, saya akan berikan tips dan trik cara menggunakan medsos secara cerdas di era pandemi saat ini. Caranya yang pertama yaitu mengecek yang ada di sebuah HP atau informasi yang kita terima. Kalau kita membuka HP, pasti kita mendapatkan sebuah informasi ataupun berita. Oleh karena itu, mari kita teliti terlebih dahulu berita tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 baris 2 dari atas halaman 516. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu,
Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, fatabayyan, teliti terlebih dahulu. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya kamu menyesali apa yang kau perbuat itu. Dari ayat tersebut ada lafaz yang mengatakan fatabayyanu, telitilah. Dari data Profesor Dr. Quraisyihab bahwa arti kata lafaz fatabayyanu adalah teliti dalam mendapatkan sebuah informasi maupun berita dari orang-orang yang fasik. Bapak Ibu serta rekan-rekan, jika ada berita yang kita dapatkan, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, harus kita teliti terlebih dahulu. Kita harus tabayyun terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya terjadinya broken home, terjadinya pembunuhan, terjadinya perkelahian antara siswa dan siswi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua yaitu menyampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak berbuat kebaikan. Allah selalu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan walaupun hanya sedikit. Begitu juga kita harus selalu melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah kebenaran walaupun hanya satu ayat. Termasuk juga dalam menggunakan sosmed. Kita mudah sekali mendapatkan informasi maupun memberikan informasi kepada seseorang. Oleh karena itu, marilah kita selalu memberikan informasi, berita yang benar kepada orang-orang, supaya bukan cuma kita yang mendapatkan manfaatnya, orang lain pun juga mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga yaitu berprinsip praduga tak bersalah dan selalu mengatakan yang jujur. Praduga adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sebelah kanan paling atas halaman 517, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing di antara mereka. Dari ayat tersebut, menurut tafsir Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan bahwa arti ayat tersebut, janganlah kita melakukan purbasangka, janganlah kita berburuk sangka kepada orang lain. Karena itu adalah perbuatan yang dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tersebut ada 3 larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama, al-dhann. Janganlah kamu berburuk sangka.
Yang kedua, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, wala yaqta ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu menggunjing di antara mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai umat muslim, marilah kita gunakan sosmed kita ini secara baik, secara sempurna, agar kita bisa hidup aman, damai, tentram, beserta harmonis di antara pengguna sosmed. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari orang tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, marilah kita gunakan sosmed kita ini secara perfect, sempurna, supaya tidak ada lagi perkelahian, sehingga kita bisa hidup aman, damai, dan selamat di akhirat, serta selamat di dunia, insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.